Shalom adik-adik Smiling Kids yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi ya di ibadah Smiling Kids secara online. Adik-adik, kiranya sukacita, damai sejahtera Allah melimpah atas kita semuanya. Sebelum kita beribadah, yuk kakak ajak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami akan bersama-sama memuji menyembah-Mu. Kami akan belajar firman-Mu. Tuhan memberkati ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Laskar Kristus. Siap. Yes. Kakak ajak adik-adik untuk memuji Tuhan ya dengan sukacita. Pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa
Adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Kakak ajak untuk berdoa lagi ya. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong untuk kami mengerti. Roh Kudus, singkapkanlah akan apa menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, renungan firman Tuhan saat ini berjudul Paulus dikuatkan di Korintus. Terdapat di Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 22. Adik-adik, pada waktu itu Paulus berjalan di jalan raya kota Korintus. Kemudian ia belok ke kiri menuju pusat pertokoan. Ia mencari tempat untuk menginap di kota ini, yang sama sekali baru baginya. Di dalam hati Paulus, ia berseru kepada Tuhan agar menuntunnya untuk bertemu dengan orang-orang yang dapat ia percaya. Kemudian, Paulus mendengar orang menegurnya. "Hai teman, apakah kamu seorang Yahudi?" Paulus melihat seorang yang lebih tua menegurnya dengan ramah. Sinar matanya menampakkan kehangatan dan penuh pengertian. "Ya, saya adalah orang Yahudi. Nama saya Paulus. Saya baru saja tiba di kota ini dan saya sedang mencari tempat untuk menginap. Nama saya Aquila. Saya tahu betapa sulitnya datang ke kota ini tanpa mengenal seorang pun." Orang itu berkata, "Saya dan istri saya Priscilla datang dari Italia pada waktu Kaisar Claudius mengusir keluar orang-orang Yahudi. Dan sekarang kami tinggal di sini. Mampir dan tinggallah di rumah kami." "Apakah pekerjaanmu?" Paulus bertanya. "Saya seorang tukang kemah." "Saya juga," kata Paulus dengan senang. "Kalau begitu kita dapat bekerja sama," kata Aquila. Di rumah Aquila, mereka sangat senang Paulus mampir ke rumah mereka, karena ia adalah orang Yahudi sama seperti mereka juga. "Selama kamu berada di Korintus, rumah kami adalah rumahmu juga," kata Aquila. Betapa baiknya Tuhan itu. Pada saat Paulus memasuki kota dan berdoa, karena merasa sendirian, Tuhan mendengar dan menjawab doanya dengan segera. Tuhan memberikannya tempat tinggal yang nyaman dan juga seorang teman Yahudi yang baik yang mempunyai pekerjaan yang sama. Juga sudah mengenal kota itu dengan baik. Tapi terlebih dari semua itu, ia juga adalah seorang Kristen sama seperti Paulus. Pada pagi hari, Paulus duduk bersama Aquila menenun bahan untuk membuat kemah. Aquila sudah mempunyai beberapa pelanggan, dan dari hasil penjualan mereka mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga mereka. Priscilla memasak makanan untuk mereka. Mereka sering berdoa bersama untuk orang-orang di Korintus yang belum mengenal Tuhan Yesus. Pada sore hari, Paulus pergi keluar untuk memberitakan Injil. Setiap hari Sabat orang Yahudi, Paulus, Aquila, dan Priscilla pergi ke rumah ibadat. Di situ Paulus berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani bahwa Yesus telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, adalah Mesias yang sudah lama mereka nanti-nantikan. Pada suatu hari pintu rumah Aquila diketuk. Di luar berdiri Silas dan Timotius. Betapa senangnya Paulus menyambut kedatangan mereka dan memperkenalkan mereka kepada Aquila dan Priscilla. Mereka telah mengunjungi jemaat di Tesalonika, dan mereka datang membawa kabar baik dari jemaat di sana. Jemaat di sana sangat setia kepada mereka dan menyebarkan Injil Yesus kepada orang lain. Sejak kedatangan mereka, Paulus tidak lagi memakai waktunya untuk membuat kemah. Sekarang ia merasa lebih penting
pergi keluar bersama Silas dan Timotius dan memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di rumah ibadat. Orang-orang Yahudi menjelekkan nama Yesus dan tidak mau mendengar Paulus memberitakan tentang Yesus. Dengan tegas Paulus berkata kepada mereka, "Kalian sudah mendengar kabar baik dan tidak mau menerimanya. Sekarang kami akan pergi dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain." Waktu seorang Yunani yang bernama Titius Justus mendengar kata-kata Paulus, ia segera mengundang mereka. "Datanglah ke rumah saya di sebelah rumah ibadat ini. Saya senang jika rumah saya dapat dipakai untuk beribadah kepada Tuhan, karena saya juga percaya Yesus." Lebih mengherankan lagi, Krispus, pemimpin rumah ibadat orang Yahudi, juga mau pindah ke rumah ibadat baru, karena sekarang ia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tak lama setelah itu, Paulus membaptis Krispus dan keluarganya. Sekarang, Paulus sudah mendapat tempat di mana ia dapat mengajar firman Tuhan setiap sore. Tetapi hatinya masih terasa sedih mengingat orang Yahudi yang menentang Injil. Apakah mereka akan mengusir dia seperti yang terjadi di Tesalonika dan di Berea? Tuhan tahu kekhawatiran Paulus. Pada suatu malam, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dalam suatu penglihatan dan berkata kepadanya, "Paulus, jangan takut. Teruslah memberitakan Injil. Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Firman Tuhan memberikan kekuatan baru bagi Paulus. Apa yang Tuhan Yesus janjikan adalah benar. Paulus, Timotius, dan Silas tidak diusir keluar dari kota itu. Mereka terus memberitakan Injil di Korintus selama 1,5 tahun dan mengajar jemaat yang bertumbuh di rumah Titius Justus. Sesudah 1,5 tahun, orang-orang Yahudi mulai membuat masalah lagi. Mereka menentang Paulus dan teman-temannya mengajar di sebelah rumah ibadat mereka, dan mereka menentang penyebaran Injil di kota itu. Mereka tidak dapat melupakan bagaimana Krispus, kepala rumah ibadat mereka, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah memilih Sostenes sebagai kepala rumah ibadat yang baru. Tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak karena Tuhan melindungi Paulus. Waktu seorang gubernur baru bernama Gallio dilantik untuk daerah itu, orang Yahudi bersatu menentang Paulus. Mereka membawanya ke hadapan Gubernur Gallio dan menuduhnya dengan berseru. Orang ini mempengaruhi orang banyak supaya menyembah Allah dengan cara yang bertentangan dengan hukum Taurat. Begitu Paulus mau menjawab, gubernur berkata kepada mereka, "Kalau yang kalian adukan ini suatu pelanggaran atau suatu kejahatan, aku akan mendengarkan. Tapi ini adalah pertengkaran mengenai hukum-hukum kalian sendiri. Jadi kalian sendiri yang harus menyelesaikannya. Aku tidak mau mengadili hal-hal semacam itu." Kemudian ia mengusir mereka keluar dari ruang pengadilan. Pada waktu mereka mendengar Gallio tidak mau mengadili masalah mereka beralih kepada Sostenes, kepala rumah ibadat, dan memukuli dia di depan ruang pengadilan. Tapi Gallio tidak memperdulikan dan membiarkan mereka saling memukul satu dengan yang lain. Inilah cara Tuhan untuk melindungi Paulus. Ia tidak perlu berkata sepatah kata pun, dan seorang lain, bukan Paulus yang dipukuli. Tidak seorang pun diizinkan untuk menjamah Paulus waktu ia melayani Tuhan di Korintus. Setelah tinggal lama di Korintus, Paulus merasa sudah waktunya untuk kembali ke Antiokhia, tempat ia pertama kali diutus. Aquila dan Priscilla pergi bersamanya sampai di Efesus. Paulus tinggal bersama mereka beberapa hari di Efesus untuk
lebih mengenal kota itu. Ia juga pergi ke rumah ibadat dan memberitakan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Mereka mengerumuni Paulus dan meminta untuk tinggal beberapa lama lagi untuk mengajar mereka. Tapi Paulus merasa belum waktunya untuk tinggal di sana. Saya akan kembali lagi jika Tuhan mengizinkan. Ia berjanji. Aquila dan Priscilla menetap di Efesus. Tetapi Paulus meneruskan perjalanannya sampai ke Kaisarea. Dari situ ia pergi ke Yerusalem. Kemudian ke jemaatnya di Antioquia. Kali ini perjalanan misi jauh lebih panjang dari yang pertama kali, bukan? Betapa banyak yang sudah Paulus beritakan. Adik-adik, Korintus dapat disebut kota penghibur bagi Paulus. Ia harus bekerja keras dan segalanya tidak mudah. Tuhan mempunyai 4 cara untuk menghibur Paulus, yaitu 1. Paulus segera dipertemukan dengan teman-teman seiman dengan siapa ia dapat tinggal dan bekerja sama, yaitu Aquila dan Priscilla. Yang kedua, Paulus sangat dikuatkan dengan kedatangan Silas dan Timotius untuk bergabung kembali dengannya. Yang ketiga, suatu malam Tuhan Yesus berbicara kepada Paulus dalam satu penglihatan bahwa tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiayanya di Korintus, dan banyak orang di sana yang akan menjadi muridnya. Yang keempat, Paulus tinggal 1,5 tahun lamanya di Korintus untuk mengajar. Waktu yang lama untuk dia. Di suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus memanggil Tuhan, Allah sumber segala penghiburan. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3-5, ada 5 kata penghiburan yang Paulus pakai. Adik-adik sudah pernah mengalami penghiburan dan kekuatan dari Tuhan? Khususnya pada waktu adik-adik merasa sedih. Yakinlah bahwa Tuhan yang telah memberi kekuatan dan penghiburan kepada Paulus saat ia lemah dan gentar adalah Tuhan yang dapat dipercaya sepenuhnya. Tuhan juga akan memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita di saat kita sedih. Mari bersyukur dan berterima kasih ya adik-adik atas semua penghiburan dan kebaikan yang Tuhan berikan. Kakak aja adik-adik untuk berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Tuhan menolong, menghibur, melindungi Paulus. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, beri kami juga kekuatan, perlindungan, penghiburan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah beribadah, Tuhan sudah memberkati dari awal sampai akhir ibadah kami. Berkatilah orang tua kami, berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah gereja kami pula Tuhan. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Dadah.